KPU membuat simulasi pencoblosan surat suara Pilpres 2024. Hanya 2 kolom, langsung diprotes. KPU mengatakan itu human error. TPN bersuara, sengaja atau tidak sengaja itu tetap salah. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini memang disengaja atau human error, atau ya semuanya memang ada sebuah indikasi yang tidak baik? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan keadilan. Menuju Pilpres 2024, yang paling baik adalah melakukan sosialisasi sebanyak mungkin bagi penyelenggara. Tetapi kalau bagi peserta, melaksanakan kampanye semenjak 28 November sampai 10 Februari. Salah satu sosialisasi yaitu dengan cara simulasi bagaimana mencoblos yang benar, meskipun sebetulnya ini sudah sering dilakukan pemilu-pemilu sebelumnya, tetapi pasti ada perbedaan. Salah satunya adalah berapa banyak calon. Hanya saja sekarang sudah jelas ada 3 pasangan calon, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tetapi pada waktu simulasi itu ada 3 ada 2 kolom saja. Apakah ini simulasi bisa dibenarkan, atau ini adalah ada indikasi yang tidak baik penyelenggara terkait dengan proses pemilu? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya what behind the fact, apa dibalik fakta terkait dengan 2 calon yang ditampilkan pada simulasi yang seharusnya 3 calon. Pertama kita baca di Detik, gelar simulasi pencoblosan Pilpres pakai 2 paslon, KPU Banten klarifikasi. Hal ini juga terjadi di Solo. Kemudian di OK News, 5 fakta simulasi pencoblosan Pilpres hanya 2 paslon, KPU Pusat buka suara. Kemudian kita melihat di Republika, surat suara simulasi hanya 2 kolom capres, ini dalih KPU. Jadi bahasanya di Republika, KPU mempunyai dalih. Ini kalau di Metro, keras judulnya. Simulasi Pilpres dengan hanya 2 gambar paslon diyakini disengaja. Dan kalau kita melihat di CNN Indonesia, PDIP Solo dan Tangsel protes surat suara simulasi Pilpres hanya 2 kolom. Jadi di 2 tempat langsung PDIP protes karena merasa tidak diberlakukan tidak adil. Terakhir kita baca di Kompas judulnya, soal simulasi surat suara berisi 2 paslon, DPR mau sengaja atau tidak tetap salah. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang terakhir saja karena kelihatannya ini kok serius protesnya, tetap salah. Soal simulasi surat suara berisi 2 paslon, DPR mau sengaja atau tidak tetap salah. Jakarta Kompas.com, Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis menyampaikan, simulasi surat suara Pilpres 2024 yang hanya berisi 2 paslon tetap salah, meski disebut ada unsur ketidaksengajaan oleh Komisi Pemilihan Umum. Jadi meskipun dikatakan tidak disengaja, tetapi itu tetap salah. Lewat simulasi itu, pemilu 2024 seolah-olah hanya diikuti oleh 2 pasangan calon, padahal ada 3 pasangan calon pada Pilpres. Kita paham, pertama Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, yang kedua Prabowo Subianto sama Gibran Rakabuming Raka, kemudian yang ketiga adalah Mas Ganjar Pranowo dengan Prof. Mahfud MD. Jadi tetap salah.
Soal simulasi hanya menampilkan dua paslon, dua kotak paslon, menurut saya adalah apakah itu kesengajaan atau tidak, tapi apapun itu salah, kata Todung Mulyalubis di Posko. Todung menuturkan simulasi semacam itu sedikit banyak membentuk persepsi publik. Oh, membentuk persepsi publik. Mengapa dikatakan salah? Simulasi yang tidak adil, kata dia, menambah potensi pelanggaran yang struktur, sistematis, dan masif dalam pemilu. Ia pun meminta KPU menunjukkan sikap adil dan tidak berpihak pada paslon manapun. Kalau betul-betul KPU fair, imparsial, tidak berpihak, ya KPU tidak boleh melakukan hal semacam itu. Tidak ada alasan, itu ya kertas suara yang lama, itu bukan alasan yang sama sekali. Saya minta KPU betul-betul tegas dalam hal ini, nggak ada kompromi dalam hal itu. Sebelumnya dikutip dari Tribun News, simulasi pemungutan suara di Solo hanya menampilkan dua calon. PDIP Solo mengetahui setelah meminta contoh suara-suara untuk simulasi mencoblos, langsung protes. KPU bersuara. Terjadi human error atau contoh surat suara untuk simulasi pilpres yang di dalamnya hanya memuat dua pasangan calon. Terkait hal tersebut terjadi human error yang tidak disengaja, tidak ada motif lain kecuali memang kekhilafan yang terjadi, kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Khalid saat dihukum. Sengaja, maksudnya tidak sengaja. Pihaknya lanjut Idam juga langsung meminta kepada KPU di daerah untuk menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan suara-suara tersebut. Mereka meminta kepada KPU daerah untuk menggunakan contoh surat suara dengan minimal 3 pasangan calon ataupun lebih. Padahal pada 29 Desember 2023 saya sudah minta kepada seluruh KPU di daerah agar tidak menggunakan dummy surat suara tersebut. KPU akan memerintahkan kepada KPU daerah yang telah melakukan simulasi dengan surat suara dua paslon dengan melakukan simulasi kembali dengan minimal 3 pasang calon. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Bahasanya TPN, mau sengaja atau tidak sengaja, tetap salah. Bagaimana menurut kalian? Klarifikasi KPU bahwa itu adalah human error. Apakah ini human error betulan? Atau ini ada kesengajaan? Atau ini by design yang sangat membahayakan? Menurut analisis saya, pertama, bahwa simulasi itu merupakan salah satu sosialisasi yang penting untuk memahamkan seluruh warga, seluruh masyarakat terkait dengan bagaimana mencoblos yang benar. Jadi simulasi itu atau sosialisasi itu tidak dilakukan ke semuanya secara tatap muka, bersemuka bukan, karena ini biasanya diambil contoh-contoh saja, memastikan bahwa apakah ada kesalahan dalam proses pencoblosan terkait dengan calon yang ada. Seandainya ada kesalahan, maka selanjutnya KPU akan melakukan evaluasi terkait dengan kesalahan. Tetapi pada waktu sebelum mencoblos, daminya saja, contohnya saja dua calon, itu kan menunjukkan ada kesalahan. Bisa-bisa kalau yang ditampilkan, yang ditampilkan itu adalah dua kolom. Pada waktu nanti Pilpres 2024 pasti berbeda, yaitu ada 3 kolom. Dan itu akan berpengaruh terhadap mereka yang simulasi sebagai contoh, sebagai sampel, itu selanjutnya mereka salah memberikan coblosan. Karena faktanya ada 2, secara teori ada 3 pasangan calon. Jadi sekali lagi, analisa pertama ini adalah yang disampaikan oleh Teban betul. Mau sengaja atau tidak sengaja itu tetap salah. Sehingga cara yang benar dilakukan oleh KPU adalah merubah contoh surat suara, dummy surat suara yang 2 kolom menjadi 3 kolom. Meskipun kemudian ada yang analisa kedua, ada instruksi dari KPU. Mereka yang telah melakukan
simulasi 2 kolom, surat suara dengan 2 kolom untuk diulang. Menurut saya ini kan tidak rasional ya. Ini kan masih latihan dan kemudian mereka selanjutnya mengulang lagi. Pertama mesti biayanya tinggi, karena berbicara simulasi itu kan tidak gratis begitu kan, pasti membutuhkan anggaran. Mereka yang memilih di TPS pun juga ada uang saku, meskipun pada waktu hari H itu tidak ada uang saku, tapi pada waktu simulasi itu mereka ada uang saku. Nah, ketika dilaksanakan pengulangan, masa iya pada waktu pertama mereka itu mendapatkan uang satu, kedua dan tidak, itu yang menjadi masalah. Jadi sebetulnya ini yang dikatakan human error itu perlu dihunting. Sebetulnya siapa yang mempunyai tanggung jawab terkait dengan hal ini? Karena mumpung ini adalah belum 14 Februari, supaya nanti tidak mudah untuk mencari kambing hitam. Mumpung masih jauh waktunya, sehingga pada kesempatan ini harus ada pemberian pembelajaran mereka yang selanjutnya memberikan instruksi atau membelokkan instruksi. Kalau misalkan KPU komisioner itu adalah memerintahkan instruksi dengan 3 kolom karena 3 pasangan calon, dan selanjutnya bagian yang bersangkutan baik staf ataupun pihak ketiga itu tidak melakukan, maka ini perlu dicari titik temunya supaya sekali lagi sebelum 14 Februari yang itu akan ada pemilu yang sebenarnya. Meskipun pada kesempatan nanti tidak, kemungkinan besar tidak mungkin terkait dengan hanya 2 kolom saja, tetapi ada sesuatu yang sangat mungkin. Kalau ini by design, sangat mungkin ada sebuah by design yang selanjutnya pabrik akan dikacaukan. Sehingga kalau menurut saya, apa yang disampaikan oleh KPU bahwa ini adalah human error, itu tidak harus cukup sampai di situ. Supaya apa yang disampaikan oleh DPR, mau sengaja atau tidak sengaja, tetap salah. Itu selanjutnya dicari solusinya. Begitu juga nanti tidak, misalkan pada waktu 14 Februari, diulang lagi karena ada sebuah kesalahan. Di sini bukan mencari kambing hitam, tetapi di sini cari apa sih motif dari sang pembuat ide. Kalau misalkan diperintah oleh komisioner kemudian dia tidak melakukan, oh ini membuat orangnya, atau mungkin bahkan pihak ketiganya, ini menjadi problem besar. Jadi perlu dicari sampai kemudian diketahui motifnya. Motifnya itu kemudian selanjutnya harus diungkap supaya clear, tidak terulang pada 14 Februari nanti. Kemudian yang ketiga, bagaimana tentang bahwa sudah ada pengulangan instruksinya, kita belum tahu juga karena di dalam pemberitaan belum terjadi. Akan ada pengulangan dan kemudian Todung Mulya Lubis mengatakan tetap mau sengaja atau tidak itu tetap salah. Sehingga pada analisa yang ketiga ini, menurut saya lebih baik KPU mengevaluasi terhadap semua hal terkait dengan persiapan 14 Februari. Maksudnya, tudingan pada waktu pemilu pilkada sekitar 10-15 tahun yang lalu, ada TSM, terstruktur, sistematif, dan masif, itu jangan sampai terjadi pada saat ini. Karena sudah ada indikasi pada waktu awal, jauh-jauh sebelumnya, Mahkamah Konstitusi sudah menjadi perbincangan banyak ketika umur menjadi perbincangan yang serius. Sampai selanjutnya Mahkamah Etik Konstitusi itu selanjutnya memberikan peringatan keras. Bahkan Ketua MK tidak boleh menjadi Ketua MK. Ini kan kemungkinan besar teman-teman di antara 3 itu kan ada yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Karena mengajukan ke Mahkamah Konstitusi itu kan sebuah
cara yang diperbolehkan dan itu adalah sah ketika terjadi perbedaan. Nah, jauh sebelumnya, supaya tidak terstruktur sistematis dan masif, maka menurut saya KPU ketika melihat problem, trouble dalam simulasi harus segera cek semuanya supaya nanti tidak terulang pada tema yang lain, karena ini adalah sebuah kejadian fakta dalam bahasanya, apakah ini sengaja ataupun tidak sengaja tetap salah. Semoga menjadi renungan untuk kita semuanya dan menjadi refleksi bagi penyelenggara semuanya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.